Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari eh, kelompok TA Analisis Rod M, CDC, dan FlexiGrid untuk jaringan optik adaptif akan mempresentasikan tentang caption desain kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Saya sendiri Naufal Iqbal Widyadana dengan NIM 1101223136. Saya Lina Angelina dengan NIM 110101223265. Dan saya sendiri Waria Vipasyari dengan NIM 110 122 0203. Baik, kelompok kami dibimbing oleh Profesor Dr. Insinyur Randy Munadi MT dan juga Dr. Insinyur Ernest Lisubiesti MSc. Selanjutnya yaitu kita masuk ke pembahasan. Era digital menuntut jaringan yang mustahil dipenuhi oleh infrastruktur konvensional. Ledakan trafik data global menjadi pemicu utama tekanan pada sistem transport optik. Jaringan yang ada kesulitan beradaptasi dengan pola trafik yang dinamis dan permintaan kapasitas yang terus meningkat. Di sini ditunjukkan lebih dari 80% proporsi trafik yang berasal dari layanan cloud storage dan video streaming. Lalu, lebih dari 31% rata-rata pertumbuhan trafik IP global per tahun. Ini didapat dari Cisco Annual Internet Report di tahun 2024. Selanjutnya yaitu latensi, musuh utama dalam sinkronisasi data dan kinerja real time. Pada end-to-end delay, pada jaringan optik bukan disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan akumulasi dari beberapa komponen teknis yang membatasi kecepatan dan reliabilitas sistem. Yang pertama itu ada propagation delay atau batasan fundamental kecepatan cahaya dalam serat optik, kurang lebih 0,47 ms per 100 km jarak transmisi. Lalu ada switching dan reconfiguration delay, waktu yang dibutuhkan perangkat Rod M konvensional dan arsitektur fixed grid untuk mengalihkan sinyal dan mengubah lebar kanal. Lalu ada efek nonlinearitas atau dispersi optik pada trafik tinggi dapat memperpanjang waktu tunda transmisi sebanyak 15%, peningkatan tunda hingga pada sistem jarak jauh. Lalu solusi yang ada menawarkan peningkatan parsial, bukan jawaban holistik. Rod MCDC atau colorless, directionless, dan contentionless. Kelebihannya itu fleksibilitas arah sinyal dan otomasi tinggi. Efisiensi kanal naik sebanyak 27% dan latensi turun sebanyak 20%. Keterbatasannya yaitu biaya perangkat tinggi dan kompleksitas kontrol yang besar. Lalu di FlexiGrid, kelebihannya efisiensi spektrum superior, kapasitas naik hingga 42% dan keterbatasan yaitu terbatas oleh kecepatan optimasi dan algoritma pencarian spektrum. Lalu di SDN based control, kelebihannya yaitu manajemen terpusat dan respon rerouting yang cepat hingga 35%. Dan keterbatasannya yaitu pada latensi antar pengendali dan skalabilitas. Jadi kesimpulannya, celah penelitian yang ada adalah belum adanya integrasi optimal antara adaptasi kanal atau FlexiGrid dan fleksibilitas arah atau Rod MCDC yang dikendalikan secara efisien. Selanjutnya yaitu menetapkan aturan main atau spesifikasi teknis berbasis standar industri. Di sini ada parameter-parameter yang kita gunakan. Yang pertama ada grid frekuensi dengan spesifikasi ITU-T G694.1 atau FlexiGrid dengan slot minimum 12,5 GHz. Lalu frekuensi pusat 193,1 THz. Spektrum operasional yaitu fokus pada C-band dengan panjang 152 sampai 156 meter. Lalu teknologi switching menggunakan wavelength selective switch atau WSS berbasis LCOS serta insertion loss-nya pada target 4-8 dB. Lalu ada polarization dependent loss atau PDL, target kurang dari sama dengan 0,5 dB. Lalu ada optical signal to noise ratio atau SNR dengan target minimum lebih dari sama dengan 15-20 dB. Baik, selanjutnya memetakan lanskap solusi. Jadi di sini tuh ada tiga jalur jalur potensial menuju jaringan
adaptif. Yang pertama tuh alternatif yang pertama flexi grade road konvensional itu tuh jadi dia tuh optimasi optimalisasi infrastruktur yang ada. Jadi dia lebih unggul dalam biaya yang rendah, terus dan kesederhanaan arsitektur, namun sangat terbatas dalam fleksibilitas spektrum dan adaptif terhadap traffic dinamis. Yang kedua tuh FlexiGrid, di mana itu tanpa integrasi CDC, di mana ini nih fokus pada efisiensi spektrum. Jadi lebar kanal yang bervariasi itu dapat memiliki potensial konflik kanal dan keterbatasan fleksibilitas saat terjadi perubahan rute. Yang ketiga, integri- integrasi CDC, road plus FlexiGrid. Jadi itu tuh sebenarnya gabungan antara satu dan dua, tapi ini tuh dia lebih kayak fleksibilitas switching, bebas warna arah, dan kontensi. Dengan efisiensi spektrum menawarkan adaptif tertinggi namun dengan kompleksitas dan biaya yang lebih tinggi. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada matriks menunjukkan keunggulan mutlak solusi terintegrasi kayak penelitian di mana yang pertama kesesuaian terhadap traffic, efisiensi spektrum, dampak terhadap delaynya, keadaan sistem, dan biaya kebutuhan sumber daya. Jadi di sini tuh yang pertama ada FlexiGrid ROADM, di mana nilai yang skor tertinggi itu kita dapat di 2,45, FlexiGrid-nya tinggi rata-rata dari ketiganya tuh di CDC, Road plus FlexiGrid. Bakal simpulkan, jadi kita punya alasan mengambil CDC Road FlexiGrid ini dengan nilai 4,60. Jadi dia tuh unggul dalam biaya, tapi alternatif satu tuh gagal dalam performa, dua menunjukkan kemajuan, tiga secara eh, kombinasi terbaik antara fleksibilitas, efisien, keandalan, dan dampak positif terhadap pengurangan delaynya. Boleh dilihat. Selanjutnya arsitektur eh, pemenang di mana sinergi sempurna antara fleksibilitas CDC, ROAD, DM, dan efisiensi FlexiGrid. Di mana langkah pertama untuk arsitekturnya tuh kita masukin fleksibilitas switching tanpa batas, maksimal, dan dihasilkan jaringan adaptif sejati. Jadi kombinasi ini tuh memungkinkan proses drop sinyal tanpa batas arah maupun warna. Jadi sementara FlexiGrid memastikan alokasi spektrum disesuaikan secara presisi dengan kebutuhan kanal, mengurangi pemborosan dan risiko blocking. Next.
Enggak. Nah, yang di slide selanjutnya ini kita ada di arsitektur sistemnya. Di sini kita buat dari sistemnya itu di CDC Red AM berbasis Flexi Grid yang kami usulkan untuk solusi ini. Jadi sistem ini terdiri dari 4 modul utama yang bekerja sebagai koordinasi di bawah satu unit kontrolnya. Jadi di sistem optik ini pertama kali masuk melalui WDM line sistemnya, terus ke jaringan di jaringan fiber itu di WDM line system, terus selanjutnya di sinyal diproses oleh CDC USS-nya. Nah, itu fungsinya untuk memilih dan mengalihkan kanalnya secara fleksibel ke port yang arahnya yang diinginkan. Terus habis itu ke pengaturan slot frekuensi itu dilakukan oleh FlexiGrid spektrum alikatornya. Jadi bandwidth-nya dapat disesuaikan dengan kebutuhan traffic ya. Terus seluruh proses ini dikendalikan oleh control unit yang memastikan konfigurasi berjalan dengan sinkron dan dinamis tanpa gangguan layanan. Jadi di sini alokasi bandwidth itu dapat didiskusikan uh, sesuai dengan yang diinginkan tanpa mengganggu layanan yang lain. Untuk slide selanjutnya, mana? Mana? Udah belum? Untuk slide selanjutnya ini ada otonomi solusi. Ya, di otonomi solusi ini ditunjukkan peran dan fungsinya masing-masing dari modul inti sistem yang tadi. Di WDM line system itu perannya sebagai gerbang utama yang menerima sinyal optik multikanal dari jaringan sebelumnya untuk sebelum proses lanjut gitu. Untuk di CDC USS-nya itu merupakan intinya dari fleksibel sistem ini. Jadi memungkinkan untuk pemilihan dan pemilihan kanalnya itu tanpa terikat dengan port sama arahnya walaupun panjang gelombangnya itu disesuaikan gitu. Terus kemudian FlexiGrid spektrum alikatornya itu mempengaruhi lebar slotnya juga, frekuensi secara adaptif. Terus habis itu misalkan resolusinya itu 12,5 GHz, sistem dapat melayani bitrate-nya berbeda-beda secara efisien. Terus untuk semua di modul ini dikendalikan oleh control unit yang bertugas mengelola konfigurasi dan mengeksekusi perubahan topologi jaringannya secara otomatis. Mohon di slide selanjutnya. Untuk yang slide ketiga, ini protokol verifikasi kinerjanya. Ini untuk memastikan sistem kerjanya itu sesuai sama spesifikasi yang tadi kita udah lakukan. Dilakukan proses spesifikasi ini menggunakan parameter dan alat ukur yang standar industri. Jadi parameter pertama itu ada insertion loss yang diukur menggunakan optical power meter dan USA dengan targetnya beda pada rentang 4 sampai 8 dB. Terus selanjutnya ada isolation antar kanal diukur menggunakan OSI juga, tapi resolusinya tinggi untuk memastikan pemisahan kanal yang baik dengan yang ada minimalnya yaitu 30 dB. Nah, untuk parameter polarization dependent loss-nya itu kita diuji memastikan kestabilan sinyalnya berubah pada perubahan polarisasi itu dengan batas maksimalnya 0,5 dB. Terakhir untuk kualitas sinyal dievaluasi melalui OSNR itu dengan nilai targetnya minimal 15 sampai 20 dB per kanalnya. Boleh slide selanjutnya. Ya, untuk yang di slide selanjutnya ini ringkasannya itu dari kelompok kami itu yang pertama ada masalah utama penelitian ini adalah lonjakan trafik yang meningkatkan latensi jaringan optik konvensional. Dan untuk yang kedua, analisis penunjukan solusi SST masih belum optimal. Jadi desain CDC Roham berbasis flexing grid ini diusulkan sebagai yang ada di kita masukkan ini. Dan di nomor 3, solusi adaptifnya dengan efisiensi spektrum yang tinggi, tapi kontribusinya adalah integritas, fleksibilitas kanal, dan arah dalam satu desain holistiknya. Jadi kontribusi utamanya proyek ini tuh menjembatani celah dan penelitian dengan menyajikan desain yang holistik tadi dan mengintegrasikan kemampuan
adaptasi kanalnya itu lebih fleksibilitas dan untuk arah ataupun untuk panjangnya dan mengatasi masalah latensi secara efektif. Bahas selanjutnya ditutup oleh teman saya. Oke, jadi ini ada daftar pustaka yang kami gunakan atau sumber iklan dan referensi. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.